Ketika sahabat masih bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat ini langsung bertatap wajah melihat keindahan, keelokan Rasulullah. Keseharian daripada sahabat ini tak lepas daripada memandang, melihat, dan juga selalu mencari tahu tentang Rasulullah. Pernah pada suatu saat ada dua orang saudara, yang ini dikatakan sahabat. Beliau ini, dua orang ini tinggal jauh di luar Madinah, tapi setiap hari ini dua orang sahabat ini antara dua sahabat ini, satunya itu berangkat ke kota Madinah, bertemu dengan Rasulullah, melihat keadaan Rasulullah, mengikuti pelajaran Rasulullah, kemudian balik. Dan yang satu lagi balik. Yang balik ini menceritakan bagaimana Rasulullah di kota Madinah. Begitu juga saudaranya yang satu lagi balik lagi ke kota Madinah dan bertemu dan mengikuti akan semua apa yang ada di kota Madinah bersama Rasulullah. Pulang cerita lagi gitu. Ini setiap hari. Artinya nggak pernah ketinggalan daripada memandang, menceritakan, melihat akan baginda Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sahabat ini adalah makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah dengan sebab bersahabat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita aja kalau sudah bersahabat sama orang yang mulia kita, ya coba aja kita ikut rombongan, misalnya rombongan Pak Haji Husnul, kita di belakang kita, tetap kita dimuliakan. Kenapa? Di depan itu yang mulia. Ya. Nah, ini kalau kita ikut sama baginda Nabi Muhammad SAW, kita akan menjadi mulia. Kita akan menjadi mulia. Inilah pernah pada satu saat seorang sahabat, ya Rasulullah, adzinni, izinkan kepada aku untuk memuji akan engkau. Jadi ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah, kayak Kang Khairul ini datang, ya Rasulullah, izinkan saya untuk memuji akan engkau. Artinya membaca akan satu bait atau membaca beberapa bait, dibacakan di hadapan Rasulullah. Apa jawaban Rasulullah? Silakan. Bukan dalam arti silahkan itu, tapi ini adalah doa yang mana di situ Rasulullah mengatakan tidak akan hancur mulut engkau. Tidak akan hancur mulut engkau. Setiap ini 3 kali sahabat ini meminta izin untuk memuji baginda Rasulullah. Apa yang dikatakan, apa yang diucapkan Rasulullah? Tidak akan Allah rusak mulut engkau. Nah, maka keluarlah pujian itu yang dikeluarkan oleh sahabat, ya, yang dipuji akan baginda Nabi. Ini Nabi ini nggak pernah makan. Nggak boleh kamu memuji saya, nggak ada. Senang Nabi. Dan ini memang adalah salah satu sanjung penghormatan seorang orang Arab ini. Kalau orang Arab ini memuliakan orang dengan membuatkan syair. Dan yang dipuji itu mereka tidak bangga, tapi karena ini adalah pujian dan memang itu pantas untuk didapat buat beliau, dan itu memang haknya beliau. Artinya memang itu seorang yang pantas untuk dipuji, yang pantas sama yang dipuji. Sehingga Rasulullah ini dipuji oleh sahabat, langsung mengatakan, mudah-mudahan mulut engkau itu tidak akan rusak. Apa yang di dalam riwayat ini, bahwa sahabat ini yang didoakan oleh baginda Nabi itu beberapa tahun sampai meninggal aja, mulut ini, gigi ini masih seperti muda. Ya, kalau kita kan sudah umur 50 tahun, 40 tahun sudah ke atas, itu sudah macam-macam lah. Ada yang giginya keropos, ada yang macam-macam sudah kita itu. Nah, ini karena sebab memuji baginda Nabi, Nabi mendoakan, mudah-mudahan mulut engkau itu tidak akan rusak. Kabul doa Nabi. Ya. Nah, ini jadi
kalau kita bersair itu kita niat, saya ini menyanjung Nabi, mensyiarkan akan baginda Nabi, memuliakan supaya orang itu bisa mencintai Nabi. Itu niatnya orang yang bersair. Begitu juga dengan orang yang berendang. Saya ini memeriahkan akan pujian kepada Nabi, dengan orang itu mendengar akan suara gendang saya, maka saya akan mendapat pahala itu dengan sebab dia mencintai akan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita cari.